Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di sini bersama saya Ma'mini dan Fisyara di acara yang pastinya sangat kita tunggu-tunggu, yaitu di acara podcast Jeda Kampus. Di sini saya sudah kedatangan tamu, yaitu narasumber kita di acara podcast pada kali ini. Baik, langsung saja di sini saya sudah bersama Bu Hardiana. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Sehat Bu ya. banyak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu, ini mungkin Bu Haliana bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman semua, karena kan mungkin ini dari teman-teman masih banyak yang belum tahu siapa sih sebenarnya Bu Haliana itu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Harliana, di mana di sini saya adalah salah satu dosen Ilkom Unum. Dan terus saya lulusan dari S2 UGM, jurusan Ilmu Komputer. Oke, baik, terima kasih Bu. Dan pada acara podcast kali ini, saya dengan Bu Haliana akan membahas mengenai analisis sistem cerdas ya Bu ya. Apa sih sebenarnya sistem cerdas itu? Nah, untuk teman-teman yang penasaran sebenarnya apa sih sistem cerdas itu, tonton podcast ini sampai habis ya, jangan di skip-skip, ingat. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya. Baik, ini langsung saja masuk ke pembahasan ya Bu ya. Kalau boleh tahu ini sebelumnya Bu Harliana dulu kuliah ambil jurusan apa ya Bu? Dan mungkin juga bisa diceritakan sedikit sharing-sharing historinya bagaimana sih sehingga bisa memilih untuk fokus pada sistem di sistem cerdas ini. Oke, kalau untuk histori pendidikan saya itu sebenarnya S1 saya dari Cirebon, Mbak. Muhammadiyah Cirebon, jurusan Teknik Informatika, makanya gelar saya itu adalah sarjana teknik. Gitu. Kemudian saya S2-nya seperti telah dikatakan ngambil ilmu komputer dari UGM gitu. Dan gelar saya adalah MCS. Jika Mbaknya perhatikan, maka gelar saya itu agak berbeda dengan dosen Ilkom lain, di mana dosen Ilkom biasanya kan Mkom, kalau saya adalah MCS. Itu lebih fokus kepada memang ilmu komputer atau sistem cerdas. Nah, kenapa bisa masuk ke sistem cerdas itu sebenarnya awalnya saya ikut-ikutan kakak saya melakukan penelitian karena kebetulan kakak juga kan dosen di Amikom gitu. Dia melakukan penelitian di bidang AI. Awalnya ikut-ikutan kok ternyata apa ya istilahnya enak ya gitu kan, karena itu ada di sekitar kita gitu. Dan akhirnya memberanikan diri dari tahun 2015 itu mulai melakukan penelitian sendiri, dan sampai sekarang rata-rata penelitian saya itu memang cenderung ke AI dan sistem cerdas. Gitu. Keren sekali ya Bu. Oh iya Bu, ini kan mungkin jadi terbiasa jadinya Mbak. Iya. Oke Bu, ini kan mungkin dari teman-teman masih banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya sistem cerdas itu. Jadi mungkin dari Bu Haryana bisa menjelaskan terlebih dahulu. Oke, sistem cerdas itu sistem yang lebih dibangun berdasarkan kemampuan-kemampuan pola pikir manusia. Di mana selama ini pola pikir manusia itu terkenal dengan yang namanya kecerdasan buatan. Gitu. Jadi segala sistem yang dibangun berdasarkan kecerdasan buatan bisa dikatakan sebagai sistem cerdas. Di sistem cerdas ini tuh apa butuh skill modeling gitu Bu? Apa juga butuh skill-skill dasar lainnya untuk menguasai di bidang sistem cerdas ini? Oke, kalau untuk skill dasar dari sistem cerdas itu biasanya kita diwajibkan untuk melakukan analisis dulu, di mana terus kemudian coding itu sebagai pelengkap. Tapi sekarang belajar coding tidak harus seperti zaman saya dulu, gitu kan. Kita cukup memanggil beberapa library yang kita butuhkan. Basicnya itu memang kita harus mengerti analisis atau disebut dengan sistem cerdas itu adalah model atau algoritmanya. Gitu. Untuk library itu bisa kita panggil seperti tadi ada di Python, ada Java, itu kita bisa memaksimalkan di situ. Tapi ya tetap harus bisa ngoding. Gitu. Tapi tidak terlalu fokus ke coding gitu ya, lebih fokusnya ke analisis gitu ke sistem cerdas ini. Ya, lebih kepada bisa ke sistem cerdas, analisisnya, tapi ya tetap
tadi saya bilang harus bisa coding. Oke. Dan saya pengen tahu nih Bu, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya sistem cerdas itu? Kan dari namanya aja sendiri ini kan udah sistem cerdas gitu ya Bu, ada Oke, cerdasnya pastinya kan sistem ini mempunyai pengembangan yang berkemampuan tinggi gitu. Jadi ya. mungkin bisa dijelaskan Bu. Oke. Di sistem cerdas itu sebenarnya punya 4 komponen penting yang harus ada dan tidak boleh kita lupakan. Ini kayak kuliah jadinya ya. Bedanya nggak ada Nggak ada. ini fokus gitu, in Iya. focus gitu, dan nggak ada laptop. Yang pertama ada input gitu kan, terus yang kedua ada knowledge, terus yang ketiga itu ada inference system, yang keempat itu ada tujuan atau goal gitu kan, dimana knowledge ini atau istilahnya kita adalah basis pengetahuan, itu nanti akan berisi fakta-fakta, informasi atau data dari sistem yang akan kita buat. Gambarannya gini, ketika kita ingin membedakan antara kucing dengan tikus dari siluetnya gitu kan, maka inputannya itu adalah berupa gambar dari kucing atau tikus tersebut gitu. Knowledge-nya apa atau basis pengetahuannya itu apa? Nanti knowledge-nya itu adalah pola dari kucing dan tikus tersebut beserta labelnya. Oh, ini gambar kucing sejumlah 100. Oh, ini gambar tikus sejumlah 50. Itu knowledge-nya gitu, dari pola siluetnya. Sedangkan kalau inference system-nya itu adalah biasanya berisi rule, atau teman-teman yang biasa mengenal itu adalah algoritmanya. Gimana sih suatu pola itu bisa terdeteksi dia kucing? Nah, itu masuknya ke inference system-nya. Sedangkan tujuannya itu adalah lakukan hasil akhir atau goal dia mengenali pola tersebut adalah kucing. Gitu. Dan sekarang ini kan zaman semakin berkembang gitu ya Bu, Ya. teknologi semakin berkembang dan pastinya di luar sana itu banyak bidang-bidang yang menggunakan sistem kecerdasan buatan, sistem IA. Oke. Nah, bidang apa sih yang menurut Bu Harliana sekarang ini menggunakan kecerdasan buatan? Kalau bidang apa saja itu masuk ke semua bidang, Ya, Mbak. Gitu kan, masuk ke semua bidang. Paling simpelnya itu saat kita ingin masuk ke parkiran mall ataupun parkiran apa-apa. Sekarang kan sudah memakai kamera ya. Itu salah iya. satu aplikasi sistem cerdas dari pengolahan citra, gitu kan. Terus di dunia kedokteran kesehatan itu juga kita bisa menggunakan sistem cerdas untuk mendeteksi. Kemarin kan COVID ya, Iya. itu kan ada beberapa aplikasi yang mendeteksi COVID atau tidak. Nah, itu juga bisa masuk ke sistem cerdas. Di dunia militer itu juga masuk untuk mendeteksi jenis pesawat musuh kita seperti apa. Jadi semua bidang itu bisa kita masukkan ke sistem cerdas. Karena emang sekarang ini tuh teknologi semakin berkembang gitu ya Bu, Betul. apa-apa pakai teknologi Nah, itu dia. sekarang. Dan pastinya kan juga sekarang kan banyak orang-orang yang bekerja dibantu dengan sistem IA itu ya Bu Betul. ya. Nah, itu apa sih Bu yang bisa dilakukan sistem IA untuk membantu pekerjaan manusia? Sebenarnya sistem AI membantu itu memberikan rekomendasi ya, gitu, tapi tidak menggantikan, gitu. Contohnya seperti sistem pakar, seperti tadi. Contoh realnya COVID, sistem pakar dia menuangkan pengetahuan-pengetahuan pakar, dalam hal ini dokter, mengetahui ciri-ciri COVID itu seperti apa sih yang kemarin, gitu. Iya. Dan dibuatkan suatu sistem cerdas. Itu hanya berupa rekomendasi, tapi tidak menjadi rujukan paten bahwa keputusannya atau outputnya harus seperti itu. Seperti itu. Jadi hanya memberikan rekomendasi saja. Tetap keputusan dibalikan kepada manusia sebagai pemegang perusahaan memiliki nalar dan logika. Dan sistem IA ini kan merupakan sistem yang bisa berpikir layaknya manusia gitu ya Bu ya. Betul. Nah ini menurut Bu Harliana sistem IA ini untuk masa yang akan datang itu apakah bisa menggantikan kecerdasan manusia Nah, nah gitu? itu ini pertanyaan yang biasa saya tanyakan ketika sidang akhir atau sempro Oh, gitu kan. Nah, IA itu tidak bisa menggantikan manusia secara penuh karena IA itu hanya seperti yang saya katakan memberikan hmm, rekomendasi. Yang bisa menggantikan itu adalah beberapa pekerjaan terstruktur seperti customer service. Itu bisa kita gantikan dengan aplikasi AI seperti chatbot gitu, karena kalau customer service pertanyaan ini ya jawabannya pasti ini ini gitu. ya. Berbeda halnya ketika kita masuk kesehatan, bikin AI
deteksi COVID, AI deteksi kanker paru-paru, kanker apapun, seperti teman-teman mahasiswa yang sudah skripsi banyak mengenal itu. Nah, itu kan hanya sebagai prediksi atau praduga, gitu kan. Balik lagi nanti dokter yang akan menganalisis. Sekarang saya ganti tanya ke Mbak, Mbak mau diperiksa sama dokter robot? Nggak mau, Bu. Nah itu, Aneh gitu ya, Bu, kalau nah diprediksi. itu aneh gitu. Jadi Iya. karena AI itu hanya mengenal angka 0 dan 1, true dan false, ya atau tidak, gitu. Tidak mengenal istilahnya apa ya, kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Nah, kalau misalkan semua digantikan oleh AI, itu ya kalau kata saya masih kurang tepat gitu. Hanya ada beberapa bagian yang hanya bisa digantikan. Oke, baik. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Bu, ini Bu Haliana apakah sudah pernah membuat sistem cerdas ya, Bu? Oke, kalau buat baru-baru ini sistem cerdas, lebih kepada AI-nya ya, gitu, AI-nya. Karena pernah bikinkan stunting untuk Kabupaten Kediri beserta mappingnya dan ciri-ciri anak stunting itu seperti apa. Terus juga stunting untuk Kabupaten Blitar beserta mappingnya. Gitu. Terus juga kemarin bikin chatbot seperti Halodoc untuk lebih kepada ke Kabupaten Kediri. Jangan tanya kenapa Kabupaten Kediri ya daripada Kabupaten Blitar. Oke. Dan pastinya kan selama proses pembuatan sistem cerdas itu pasti ada tantangan-tantangan tersendiri gitu ya, Bu, ya, Oke. selama pembuatan sistem tersebut. Nah, ini apa sih tantangan tersulit dan terbesar yang pernah Bu Harliana alami selama pembuatan sistem cerdas tersebut? Oke. Tantangannya itu yang kemarin bikin pusing itu waktu mapping stunting di Kabupaten Kediri, outputnya itu ternyata tidak sesuai dengan dataset yang kita gunakan. Gitu. Nah itu kan kemungkinannya dua, model yang kita tanamkan ke sistem kita itu yang salah, ataukah dataset kita yang bisa dikatakan banyak ambiguitasnya kalau kita katakan gitu kan. Nah itu cukup bikin kita kewalahan karena dataset stunting itu juga bukan dataset yang main-main gitu. Jadi ya tantangannya kesesuaian antara output yang dihasilkan oleh sistem dengan datasetnya kita. Nah nanti kita juga mengenal namanya akurasi, presisi, recall. Nah itu juga harus dipertimbangkan seperti itu. Dan ini menurut Bu Herliana bagaimana sih perkembangannya sistem IA yang ada di Indonesia? Apakah ahli-ahli IA ini sudah mencukupi gitu Bu di Indonesia? Di Indonesia itu sebenarnya sudah mulai menampung beberapa peneliti tentang sistem cerdas, gitu kan. Salah satunya itu organisasi apa di Korika ya Bu? Oh iya, Korika di bawah naungan BRIN itu, gitu kan. Iya. Di mana Korika ini bertugas untuk melakukan percepatan tentang implementasi dari si AI itu. Gitu. Dan dia memiliki pokja atau tugas-tugas pokok nge-hire biasanya para fresh graduate untuk membantu mereka bikin AI terbaru yang bisa dimanfaatkan secara umum. Oh iya Bu, tadi kan di sistem cerdas itu ada istilah sistem pakar, DSS, dan algoritma genetika ya Bu. Yap. Nah itu mungkin dari Bu Haryana bisa menjelaskan ke teman-teman apa sih perbedaan dari ketiga istilah itu tadi? Oke, sebenarnya ketiga istilah itu bisa dibilang keilmuan dari suatu AI, artificial intelligence, ya, di mana itu adalah basic sebelum kita masuk kepada artificial intelligence. DSS, kalau kalimat awalnya, kalau dari singkatannya itu adalah Decision Support System, atau yang lebih banyak dikenal sebagai sistem pendukung keputusan, itu adalah gimana caranya kita membuat sistem yang mendukung keputusan para pengguna, merekomendasikan berdasarkan ciri-ciri yang dipakai. Itu tidak lagi berdasarkan like or dislike kita, berdasarkan apa yang istilahnya feeling kita gitu, tapi lebih berdasarkan sistem dan ciri-cirinya. Itu lebih kepada DSS, dan berbagai macam algoritma DSS juga banyak nantinya. Ada yang perankingan dan kawan-kawan gitu kan. Nah, itu bagian dari AI. Terus kemudian level ke atasnya lagi itu nanti ada yang namanya sistem pakar. Seperti itu, di mana sistem pakar itu lebih kepada tadi yang pernah saya katakan juga,
bagaimana mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan para pakar, dalam hal ini bisa dokter, bisa siapapun asal memiliki legalitas ya istilahnya, pengetahuan dia ke dalam suatu sistem berdasarkan ciri-cirinya juga. Itu makanya dikatakan sebagai sistem pakar atau istilahnya adalah expert system seperti itu. Sedangkan algoritma genetika itu adalah bagaimana kita merunut suatu kejadian berdasarkan belajar biologi kan, Mbak? Iya, Nah, kan itu kan ada kromosom, ada iya, gen genetik genetika, ini kan, genetika kromosom X, kromosom Y, gambar kromosom. Nah, itu juga bisa diimplementasikan gitu untuk mendapatkan suatu tujuan atau goal salah satu di sistem yang akan kita buatkan itu seperti itu. Jadi ketiganya itu memang merupakan bagian dari satu sistem cerdas yang menjadi basic dari pembuatan sistem cerdas seperti itu. Dan untuk yang terakhir nih Bu, ini Oke. ngomong-ngomong kok nggak kerasa gitu ya Bu, udah menuju pertanyaan yang terakhir saja. Perasaan Oke. baru tadi banget dimulai, sekarang udah mau penutupan aja. Nah, Oke. ini untuk pertanyaan yang terakhir, apa sih harapan Bu Harliana kepada teman-teman yang udah nonton podcast kita kali ini? Gimana sih agar kita bisa lebih mengetahui sistem EA atau kecerdasan buatan? Oke. Sebenarnya untuk mengetahui atau belajar tentang sistem cerdas, AI ataupun yang lain itu banyak caranya ya Mbak ya. Apalagi sekarang kan mahasiswa lebih senang belajar yang sedang in. Nah, yang sedang in sekarang apa? Adalah ChatGPT itu, gitu kan. Nah, untuk mengetahui gimana cara kerja ChatGPT, maka ayo kuliah di UNU, gitu kan, di Ilkom, gitu. Nanti ketemu beberapa dosen yang sangat mumpuni untuk menjelaskan tentang sistem ChatGPT. Terus selain itu juga bisa salah satunya itu ngikut kongres atau conference gitu kan yang diadakan beberapa kampus atau YouTube gitu. Karena sekarang yang lagi terkenal itu kalau di kalangan AI itu adalah YouTube-nya Andrew Ng. Dia terkenal dengan Bapak Deep Learning. Dia akan menjelaskan tentang seluk-beluk sistem cerdas itu seperti apa. Nah, untuk awal-awal mungkin bisa mengikuti hal tersebut gitu. Di mana rasa penasaran itu akan membangkitkan kita untuk membuat suatu sistem cerdas sendiri seperti apa. Tapi ranahnya ya tidak terlalu luas gitu kan. Ranahnya baru sebatas mendeteksi penyakit kanker lewat datasetnya Kaggle atau mendeteksi apapun. Nah, seperti itu. Syaratnya boleh seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari Bu Herliana ada closing statement untuk penutupan pada acara podcast kali ini. Oke, kalau closing statement itu rata-rata apa ya? Satu, jangan pernah takut belajar untuk sistem cerdas gitu karena pada umumnya mahasiswa itu ketika dihadapkan khususnya ini mahasiswa Ilkom lah ya gitu kan dihadapkan di semester 5 mereka takut akan ngitung-ngitung dari algoritma sistem cerdas lebih memilih kepada yang lain padahal hitung-hitungan itu enak gitu kan kita tidak perlu menghitung secara detail itu kita ada beberapa program atau aplikasi yang sudah seperti Python ataupun apa kita tinggal ngambil library-nya saja jadi intinya jangan pernah takut untuk belajar sistem cerdas karena di dalamnya hitung-hitungan karena sistem cerdas itu kalau sudah nyemplung itu asik nanti jatuhnya lama-lama terpaksa terbiasa lama-lama jadi bisa seperti itu ya ini seperti itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih ya, Oke, Bu. sama-sama Mbak Mei. Dan di sini saya akan menambahkan sedikit saja kesimpulan bahwa sistem cerdas itu sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua tentunya di masa sekarang ini. Namun sebagai manusia kita jangan mau kalah dengan sistem kecerdasan buatan ya teman-teman. Kita harus mampu mengembangkan pola pikir kita dan terus berkreasi agar kita terus bisa berkembang. Karena pada kenyataannya perkembangan kecerdasan buatan ini sendiri tidak luput dari inovasi dan kreasi dari manusia. Baik, sebelumnya saya juga mau berterima kasih kepada Bu Hadiana karena sudah Sama-sama Mbak Mei. menyempatkan waktunya untuk datang di acara podcast kita pada kali ini.
untuk sharing-sharing ke teman-teman tentang analisis sistem cerdas. Sama-sama. Terima kasih Oke. sudah mengundang. Iya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.